Sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan nomor register sengketa 062-SI-Romawi 8 2023 tertanggal register 21 Agustus 2023 antara pemohon Wiwit Prastawa melawan termohon Sekretaris Daerah Kabupaten Blora segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang. Hadirin dimulai berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat untuk kita semua. Sidang adjudikasi sengketa informasi dengan nomor register sengketa 062-SI-8 Romawi 2023 tertanggal register 21 Agustus 2023 antara pemohon Wiwit Prastawa melawan termohon Sekretaris Daerah Kabupaten Blora pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 13.30. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak dan juga pengunjung, sebelum sidang dimulai, silakan Panitera membacakan tata tertib persidangan dan mohon agar disimak dengan baik. Silakan. Terima kasih Majelis. Mohon izin. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli dan pengunjung sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Komisioner. 2. Pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, saksi dan ahli menyampaikan suatu barang bukti dalam persidangan kepada Majelis Komisioner melalui panitera atau panitera pengganti yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Majelis Komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan Majelis Komisioner dan atau petugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Pembacaan tata tertib selesai. Terima kasih atas pembacaan tata tertib dan saya harap para pihak baik pemohon maupun termohon dan juga pengunjung agar ditaati sampai sidang ini akan dilakukan putusan yang akan datang atau sesuai dengan prosedur. Kita telah mendengar tata persidangan. Demi lancar dan khidmatnya persidangan, hadirin semuanya diminta untuk menaati tata tertib persidangan tersebut. Selanjutnya, kami sebagai majelis akan menyampaikan wewenang Komisi Informasi terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan pasal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 6 ayat 4 dan pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. A. Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. B. Berdasarkan tugas tersebut, Komisi Informasi memiliki wewenang
1. Memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa. 2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik. 3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. 4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi non-litigasi penyelesaian sengketa informasi publik. C. Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi. D. Majelis Komisioner menetapkan metode, tempat, agenda, serta jadwal sidang hari pertama adjudikasi. Oleh karena itu, para pihak diwajibkan untuk hadir persidangan secara langsung di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Demikian untuk para pemohon, ulangi untuk pemohon dan para termohon yang hadir, apa yang menjadi kewenangan kami. Selanjutnya, kami akan memeriksa identitas pemohon dan termohon, dan apabila didampingi oleh kuasa hukum, maka kuasa hukum kami persilakan maju ke depan untuk memperlihatkan surat kuasanya dan kartu advokat. Silahkan kepada pemohon dan juga termohon sama-sama ke depan untuk saling memperlihatkan kuasa apabila dari pihak termohon ataupun dari pihak. Silahkan dari pemohon dulu. Ribet Prastawa, kelahiran Ngelo, kalau Ngelo Cepu ini ya, Ngelo. Oh, oke. Kemudian alamat di Jalan Orde Baru. Ini bukan di Cepu kotanya, bukan. Kelurahan. Silakan. Dari pihak termohon. Atas nama Bapak Sekda Kabupaten Blora, Jalan Pemuda. Ini bisa dilihat ya. Yang hadir di siapa aja? Pak Slamet Setiono. Hadir. Yang hadir Dwi Setio. Izin. Yang hadir Pak Karyono siapa? Pak Karyono siapa? Pak Karyono sendiri. Kemudian Bu Sofia Cahyaningrum. Kemudian Bu Suciati Esa. Kemudian yang sebelah sana dari OPD yang oh begitu. Kalau bisa yang dari Pak siapa namanya beliau? Pak Fasa. Bisa di kursi pengunjung dulu Pak. Ya, karena kan ya sewaktu-waktu nanti bisa kami undang untuk sebagai saksi. Ini ya. Sudah? Baik. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Ya. Surat kuasanya bisa ditinggal satu? Baik, setelah kami periksa identitas pemohon, termasuk dan juga termohon beserta kuasa hukumnya, Majelis Komisioner akan membaca ringkasan permohonan dari pihak pemohon sebagai berikut. Bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Blora tertanggal 4 Juli 2023 melalui surat elektronik dengan permohonan antara lain. 1. Daftar nama penyuluh se-Kabupaten Blora dari tahun 2021 sampai dengan 2023. 2. Daftar desa penerima bantuan alat peralatan pertanian berupa traktor, jonder, pengering padi, pengupil jagung, dan pompa air disertai dokumen berita acara penyerahan barang dari tahun 2021
sampai dengan 2023 se-Kabupaten Blora. Kemudian nomor 3, daftar kelompok tani penerima bantuan alat peralatan pertanian berupa traktor, John Deere, pengering padi, pengupil jagung dan pompa air disertai dokumen berita acara penyerahan barang dari tahun 2021 sampai dengan 2023 se-Kabupaten Blora. 4, daftar desa penerima bantuan hewan ternak sapi dan kambing beserta jumlah disertai dokumen berita acara penyerahan barang dari tahun 2021 sampai dengan 2023 se-Kabupaten Blora. 5, daftar kelompok tani penerima bantuan hewan ternak sapi dan kambing beserta jumlah disertai dokumen berita acara penyerahan barang dari tahun 2021 sampai dengan 2023 se-Kabupaten Blora. 6, daftar pengecer pupuk subsidi se-Kabupaten Blora. 7, daftar petani yang menerima kartu tani se-Kabupaten Blora. Tadi sudah kami bacakan dari pihak pemohon, apakah ingin menambahkan keterangan perihal permohonan seperti yang sudah disampaikan oleh kami tadi sudah dibacakan. Apabila ada yang perlu dilengkapi, dirubah atau disempurnakan, silahkan pemohon bisa menyampaikan secara lisan atau mungkin sudah ada perbaikannya. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya majelis. Di sini saya mengajukan permohonan informasi, di mana permohonan informasi tersebut untuk mengisi laman YouTube saya dan untuk mengisi blogger saya. Di mana saya memiliki blog, di mana blog itu saya gunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Blora. Di mana dari blog itu masyarakat bisa mengetahui sedikit informasi yang ada di sekitaran Kabupaten Blora, termasuk di antara salah satunya yaitu dari Dinas Pertanian. Selanjutnya untuk tambahan informasi saya rasa cukup, di mana ada beberapa informasi yang sudah saya terima dan sudah dijawab dari pihak Dinas DP4, Dinas Pertanian, yaitu data berupa daftar penerima hibah ternak tahun 2021, Dari nomor ternak 2021 nomor 4. Nomor 4. Okay. Yang sudah diterima 2021 dan hanya 2021 dan 2022. Oke. Selanjutnya kemarin saya juga dikasih link untuk data penyuluh se-Kabupaten Blora, di mana datanya itu diambil dari linknya Dinas DP4. Tapi sebelumnya, mohon maaf, saya sudah memiliki data tentang penyuluh tani dari kementerian, itu akan saya gunakan sebagai pembanding. Data yang diterima, yang diolah oleh Dinas DP4 dan data dari dari Kementerian Pertanian. Tadi dinas apa tadi yang dari DP4 Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Blora. Oke. Dinas singkatannya DP4. P4 ya. Ya. Dinas P4. Pertanian, pangan, pertanian, peternakan dan perikanan. Oke. Terus selanjutnya untuk tahun berapa itu tadi yang nomor 1 penyuluh 2021? Penyuluh pertanian nomor 1. Bukan, 2021 sampai 2023. Ini data terbaru dari Kementerian Pertanian sudah saya dapatkan. Tapi kalau dari Dinas Pertanian, saya masih bingung untuk mengaksesnya. Saya hanya dikasih link. Yang saudara terima dari kementerian atau dari Kementerian Pertanian. Bukan dari Kabupaten Blora. Bukan. Terus selanjutnya untuk bantuan apa itu? Penerima bantuan alat peralatan pertanian berupa traktor, John Deere dan sebagainya. Ini saya juga sudah mendapatkan dari Kementerian Pertanian. Ini nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Itu daftar kelompok tani atau dari daftar desa? Ini daftar kelompok tani. Dari Kementan dari juga? Kementerian Pertanian.
tahun berapaan yang diterima? Ini tahunnya mulai tahun 2015 sampai tahun 2013 sampai tahun 2021. 2013 sampai 2013 sampai tahun 2021. 21. Padahal yang saudara terima, yang saudara harapkan dari tahun berapa? 2021 sampai 2023. Dari kabupaten. Blora ya. Selanjutnya saya ingin mengklarifikasi tentang jawaban dari Dinas Pertanian, yaitu himbauan untuk tidak menyalahgunakan data yang berakibat pelanggaran hukum. Ini maksudnya seperti apa? Saya juga ingin tahu. Maksudnya pelanggaran hukum, jawaban dari Dinas Pertanian seperti apa? Karena jelas data yang saya terima itu nanti saya akan unggah di YouTube saya dan saya unggah di blog saya, di blogger saya. Mungkin terima kasih. Blog saudara apa namanya, blogernya? Blogernya Aktivis Wiwit Cepu Blog Spot ya. TTS aktivis Wiwit Cepu. Ini masih aktif? Ya. Baik, saudara pemohon, tadi kami belum menanyakan tentang alasan dan tujuan permohonan informasi yang saudara ajukan, karena kan tadi baru dijawab bahwa saudara di angka nomor 1, angka nomor 3, angka nomor 4 itu sudah mendapatkan informasi dari Kementerian Pertanian ya. Kan kebetulan Kementerian Pertanian kan sedang lagi gonjang-ganjing ya. Betul ya? Ya, kita harus hati-hati ya. Dan juga harus lebih tertib terkait dengan masalah yang ditangani ini. Pertanyaan kami, tolong pemohon sampaikan alasan dan tujuan permohonan informasi yang saudara ajukan. Silakan. terima kasih. Adapun permohonan informasi yang saya ajukan tersebut itu akan saya gunakan sebagai sarana publikasi, sebagai sarana transparansi untuk masyarakat secara luas melalui kanal YouTube saya dan kanal blogger saya, dengan harapan membuktikan bahwasanya good governor untuk pemerintah Kabupaten Blora bisa berjalan dengan baik, terutama untuk Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Terima kasih. Kemudian, apakah saudara sudah pernah mengetahui tentang adanya undang-undang yang terbaru? Kalau tidak salah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023, baru 3-4 bulan yang lalu, undang-undang terkait dengan PDP. Belum. PDP itu adalah perlindungan data pribadi. Ya, undang-undang data pribadi. Di situ memang ada beberapa ketentuan yang barangkali nanti akan beririsan dengan apa yang sedang kita tangani bersama ini. Ya, dari saudara pemohon harus sadar dan wajib tahu, karena undang-undang kan sudah jelas siapapun dianggap mengetahui dan membaca undang-undang itu. Jadi untuk pertanyaan nomor 7 atau permintaan nomor 7 ini yang kami nanti akan tanyakan kepada pihak termohon. Daftar petani yang menerima kartu tani se-Kabupaten Blora.
Berarti kan terkait dengan data pribadi. Dia sebagai petani, ya toh? Belum tentu dia mau, ya. Jadi itu nanti kita bahas bersama atau diskusikan bersama terkait dengan ini. Untuk anggota majelis silakan ada pertanyaan kepada pemohon. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Yang pertama kepada Mas Wiwit, saya mau tanya, sudah berapa tahun jadi YouTuber sama blogger? Saya jadi YouTuber sejak awal COVID 2022. Kalau untuk sidang adjudikasi sejak tahun 2018 Sudah pernah sidang adjudikasi? sudah 4 kali. Pertanyaan saya berikutnya, YouTube yang dibikin itu apakah memang sengaja dipersiapkan untuk sarana keterbukaan informasi atau sifatnya juga umum konten-kontennya? Kontennya selain untuk keterbukaan informasi dan juga untuk umum, misalkan kalau saya ada pengalaman apa akan saya tuangkan di YouTube saya. Baik. Sudah berapa ratus atau ribu subscribe? Baru 220. 200. Berikutnya, dokumen-dokumen apa saja yang sudah diupload di blog maupun di YouTube Mas Wiwit ya, yang kaitannya dengan keterbukaan informasi, sudah ada belum? Semua sudah dari hasil sidang adjudikasi yang sudah saya alami, sudah saya upload semua di YouTube saya dan di blogger saya. Tahun 2018 sidang dengan Dinlum Kimhub Kabupaten Blora, selanjutnya dengan PMD, dengan Dinas Sosial, dengan PUPR. Sudah saya upload semuanya di YouTube saya dan di blogger saya. Dari surat permohonan termasuk dari hasil mediasi. Banyak nggak yang melihat, Mas Wiwit? Ada apa dari respon dari masyarakat dari konten yang diupload itu? Untuk responnya masyarakat untuk di Kabupaten Blora mungkin masih kurang mensosialisasikan saya, dan mungkin depan akan saya mencoba untuk masifkan blogger saya atau YouTube saya, kan itu juga bisa menjadi penambahan. Walaupun ini sifatnya subjektif ya, subjektivitas dari Mas Wiwit ya, itu kira-kira seberapa jauh ya efek dari dokumen-dokumen yang di-upload itu. Sejauh ini apakah memang kemudian ada dampak di dalam, biasanya kan gini maksud saya, orang meminta dokumen, informasi apapun itu biasanya berkait dengan dirinya. Entah itu LSM, entah itu perorangan, biasanya berhenti di situ. Ya. Tapi yang ini kan saya baru menemukan sengketa ini yang kemudian ternyata dokumen yang ada itu diunggah lagi, ya, lalu kemudian supaya dilihat orang banyak. Nah, pertanyaan saya, kan ini sesuatu yang baru, seberapa jauh dampak ya atau efek dari mengupload dokumen-dokumen itu? Saya berharap ke depan untuk Pemkab Blora di dalam memberikan informasi bisa lebih luas. Karena contoh seperti ini, seperti di websitenya Dinas Pertanian yang kemarin sudah saya download, termasuk satu data Renstra, LKIJP, Renca dan sebagainya, dari beberapa dokumen itu ada yang tidak bisa saya ambil. Nah, untuk efektivitas dari blogger saya memang masih banyak kekurangan. Saya juga perlu nanti ada tambahan masukan dari pihak lain. Saya berharap dari blogger saya itu bisa menjadi corong tambahan pembantu oleh Pemkab Blora. Baik, berikutnya, apakah ada MOU ya atau kesepakatan antara Mas Wiwit dengan beberapa badan publik yang sudah dimintain dokumen, baik secara langsung maupun dengan mengunduh di laman web masing-masing badan publik, yang kemudian di-upload ulang, itu apakah ada perjanjian semacam MOU atau tidak? Belum ada. Belum.
Belum. Itu harus dipelajari, Mas. Hati-hati ya. Artinya lebih baik kemudian kalau memang niat kita itu sama-sama ingin keterbukaan informasi, kan itu sudah diunduh ya, sudah ditampilkan di web badan publik. Lalu kemudian kalau ditampilkan ulang itu menurut saya lebih baik harus ada izin ya. Entah itu lewat surat atau lewat apa gitu. Nah, berikutnya Mas Wiwit, pertanyaan saya. Tadi kan Mas Wiwit sudah dapat ya beberapa dokumen yang diminta, walaupun tidak langsung di badan publik yang bersangkutan, ya, tapi Dinas Pertanian. Apa yang kemudian melatar belakangi Mas Wiwit kalau itu memang sudah punya, tapi sudah didapat, tapi tetap meminta? Apakah ada semacam keraguan-raguan bahwa yang di kabupaten itu tidak valid? Atau tidak ada perbedaan yang signifikan atau apa gitu, saya pengen tahu. Ini tahunnya tahun 2022 yang sampai tahun 2023, jadi masih ada 1 tahun yang belum ada. Tahun 2021 ya? Iya, 21, 22, dan yang 2023 yang belum. Baik, terakhir pertanyaan saya ke Mas Wiwit, ke pemohon ya. Anda ketika meminta kan itu mintanya ke Dinas Pertanian ya? Ya, Dinas Pertanian melalui email. Melalui email. Memang tidak ada tanggapan sama sekali dari Dinas Pertanian. Tidak ada tanggapan dari Dinas Pertanian. Saya juga gimana ya? Apakah email yang tertera di websitenya dari Dinas Pertanian itu aktif atau tidak? Saya nggak tahu. Dan akhirnya Sudah pernah dibuka webnya? Sudah, saya sering buka untuk webnya Dinas Pertanian. Mungkin bisa dibuka, tapi emailnya itu tertolak gitu, tidak bisa kirim email ke emailnya Dinas Pertanian. Dan akhirnya saya mengajukan keberatan ke Kominfo, dan akhirnya saya dapat balasan dengan alamat email yang tidak sama, email yang berbeda dari Dinas Pertanian. Alamat yang berbeda itu kemudian sudah pernah dibuka juga? Sudah saya terima, makanya saya mendapatkan 2 dokumen tersebut. Oh, iya. Gitu. Baik, nanti akan kita cross check ya ke Dinas Pertanian karena pihak terkait hadir, nanti kita akan tanya. Saya cukupkan dulu, saya kembalikan ke Ketua Majelis. Terima kasih. Ya, terima kasih anggota, silakan anggota majelis yang akan bertanya. Langsung kepada pemohon. Yang pertama tadi tentang barcode. Ya, itu untuk nanti kami mohon untuk disampaikan kepada kami. Yang tadi barcode ya. Untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam barcode itu. Satu. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa pemohon jadi YouTuber atau blogger itu sejak tahun berapa, Pak? 2022 awal COVID itu. 2022. Berarti baru 1 tahun. Di awal 2022. Ya, berarti kurang lebih 1 tahun kan. Ya. Selama ini ada kerugian enggak dengan adanya permohonan informasi ini? Pemohon mengalami kerugian tidak secara material? Secara material kerugian tidak ada ya, mungkin kalau tidak untuk berangkat sidang ya saya harus mengeluarkan biaya sendiri. Bukan masalah biaya, hanya permohonan informasi ini ya ada ya? Tidak ada. Nah, selanjutnya setelah tadi dapat data, dapat informasi, baik itu nama penyuluh, kelompok tani maupun desa penerima bantuan, itu diupload oleh pemohon ke YouTube dan Blogger. Apa yang diperoleh hasilnya? Dari YouTube saya ataupun dari Blogger saya, mungkin dari YouTube, misalkan kalau banyak yang melihat, mungkin saya akan mendapatkan rupiah Loh, iya, terus ya. Selanjutnya kalau untuk Blogger, mungkin untuk para petani, saya juga mendapatkan informasi keluhan dari petani. Mereka juga mengalami keluhan tentang pupuk yang diterima. Misalkan tahun kemarin mereka mendapatkan pupuk misalkan 4 sak atau 8 sak, dia hanya mendapatkan 2 sak. Terus kadang
petani tersebut juga ada kendala dalam proses meminta pupuknya tersebut di pengecer atau di pengecer tentunya. Gitu. Itu disampaikan dari petani disampaikan oleh ke pemohon itu lewat balasan email atau di blogger ataukah ketemu secara langsung? Temu secara langsung, Secara secara langsung. lisan ya. Terus selama ini kalau itu ada keluhan dari petani, pemohon mengambil tindakan apa? Contoh seperti di Desa Berumbung, kemarin kita ada diskusi bahwasanya untuk petani di Desa Berumbung, Kecamatan Jepon, kita ada pemikiran bagaimana untuk pengecer pupuk kita pindahkan ke BUMDes. Dan kemarin kita sudah koordinasi dengan Pak staf ahli Bupati Pak Lulu, dan Pak Lulu juga sependapat untuk pupuk subsidi tersebut bisa dikelola oleh BUMDes. Seperti itu. Jadi beberapa keluhan petani sama ada pemikiran seperti ini. Apabila distribusi pupuk tersebut dikelola oleh BUMDes, maka BUMDes juga akan mendapatkan pendapatan yang lebih dari penjualan pupuk. Di samping itu, daftar petani itu akan dibuatkan buat semacam papan, oh yang terima A, B, C, D, terus yang diterima sekian. Itu contoh untuk Desa Berumbung dan kemarin sudah dimusyawarahkan. Jadi saya berharap mungkin untuk desa-desa yang lain bisa berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa supaya memaksimalkan distribusi pupuk bisa langsung dikelola oleh desa melalui BUMDesnya. Ya, untuk pemohon ini kan ada website ya di dalam laman ini yang https://dp4.bluracap.go. itu yang di pernah di situ. Itu yang dari Dinas Pertanian, ya dari Dinas Pertanian. Ya tadi yang disampaikan yang tidak bisa diakses itu yang mana? Itu yang ini untuk DP4 Bluracap download dokumen. Itu ada beberapa yang tidak bisa saya ambil Oh yang dokumennya. ini ya, tidak ditemukan ada alamat beberapa yang nggak tidak bisa saya ambil. Yang bisa di sini. Yeah. Yang ini tadi. Ya itu yang di situ daftar nama penyuluh. Tapi saya masih bingung karena di situ banyak foto-foto, itu bukan penyuluh semua, termasuk dari pekerja pegawai yang ada di Dinas Pertanian. Kemarin saya belum sempat ngeprint. Ya. Yang terakhir pada pemohon. Tadi disampaikan bahwasanya yang sudah diberi itu nomor 1 nama penyuluh se-Kabupaten Blora. Itu sudah. Sudah dapat. Dari Dinas Kementerian Pertanian. Dari Blora sendiri. Bukan. Dari Kementerian Pertanian. Itu Kementan. Iya, Kementan. Pusat. Iya. Terus yang nomor 2. Daftar desa penerima bantuan. Itu sudah apa belum? Itu sudah, tapi tahunnya terakhir di tahun 2021, tapi dari Kementerian Pertanian, bukan dari Dinas Kabupaten Blora. Sudah tahun 2021. 2021. Iya. Dari Kementerian ya. Yang nomor 3. Nomor 3 daftar kelompok tani penerima bantuan alat peralatan. Ya, dan sebagainya ini sudah atau belum? Itu sudah dapat juga. Dari Kementerian Pertanian. Tahun berapa, Pak? Tahun 2021. 2021 dari Kementan juga ya? Iya. Nomor 4. Nomor 4 daftar desa penerima bantuan belum ini hibah dari Dinas Pertanian tahun 2021. 2021 dari Blora. Dari Blora sama ternak tahun 2022 dari Blora. Tahun berapa? 2021 dan 2022. Berarti yang kurang 2023. 3. Oke, ya. Yang nomor 5. Nomor 5 daftar kelompok tani penerima bantuan hewan ternak beserta jumlah ternak ini juga sama tahun 2021 dari Dinas Pertanian. Dari Dinas Pertanian Blora. Tahun 2021. Yang 22, 23 belum. Belum. Dari Blora ya. Iya. Daftar pengecer
Pupuk? Daftar pengecar pupuk sebenarnya saya sudah dapat datanya dari kementerian. Terus daftar petani yang menerima kartani saya sudah dapat dari kementerian. Itu memang ada KTP, NIK-nya itu saya hidden semua untuk nomor NIK-nya. Itu yang sudah saya ambil dari Kementan itu untuk desa berhubung karena kemarin kita musdeskan untuk pupuk itu bisa dikelola oleh BUMDes. Berarti dari se-Kabupaten Blora baru 1 desa. Iya. Betul. Kalau dari Blora untuk desanya belum ada itu dari Kementerian Pertanian. Nah, nomor 6, daftar pengacar pupuk subsidi se-Kabupaten Blora. Dari Kementan. Dari Kementan. Iya. Itu sudah pemohon tahu nggak berapa orangnya? Untuk jumlah orangnya nggak tahu. Total se-Kabupaten. Totalnya si Kabupaten Blora kemarin yang saya ambil untuk daerah Cepu karena saya kan berdomisili di Cepu ada 3. Yang di Cepu Se-Kabupaten Blora belum tahu. Belum tahu. Datanya dari Kementan tadi? Itu data dari Kementan kan memang kan ada websitenya itu untuk daftar untuk pengajar itu ada di website ada. Sudah diupload, sudah diunduh. Sudah saya unduh. Terus nomor 7. Nomor 7 daftar petani sudah dapat sebagian untuk di Kecamatan Sambong Cepu. Ini se-Kabupaten juga ya? Iya. Baru Kecamatan Cepu. Sambong dan Cepu. Cepu dan Sambong. Sambung. Ya. Berarti ada 7 ini tuh ya, 7 poin ya. Iya. Sudah cukup. Terima kasih anggota majelis. Sebelum saya tanyakan kepada pemohon untuk tanggapannya, ada satu pertanyaan lagi dari saya. Dari kronologis yang sudah dibuat oleh pemohon, saya bikin jembatan keledai kalau saya gitu. Itu saudara sudah mulai membuat permintaan itu tanggal 4 Juli, ya, betul. 4 Juli permintaan kepada Pak Kepala Dinas. Iya. Kemudian tanggal 12 Juli saudara minta lagi kepada pihak dinas ya untuk dimintakan tambahan yang diminta karena tanggal 4 itu saudara meminta A, B, C, D, kemudian tanggal 12 Juli diajukan lagi. Yeah. Ini ada Kepala Dinas Pangan DP4 ya, tanggal 12 Juli, padahal tanggal 4 Juli saudara kan sudah minta. Ya, sudah minta. Ya, berarti kan ada 2. Kemudian surat ini sudah dijawab pada tanggal 26 Juli oleh pihak Dinas P4 Kabupaten Blora. Betul ya? Ya. Ada lampiran belanja hibah ternak 2021 dan 2022. Namun pada tanggal 26 Juli itu saudara malah justru membuat surat keberatan permohonan informasi. Saya tidak tahu apakah ini dikirimnya melalui email atau dikirim melalui jasa surat. Ya. Nah, silakan dulu. Ya, terima kasih. Setahu saya kirim permohonan informasi ke DP4 itu enggak masuk. Mungkin ya, enggak masuk. Selanjutnya saya mengajukan keberatan pada Sekda. Nah, mungkin dari keberatan saya disampaikan ke Dinas Pertanian dibalas dengan tanggal yang sama. Percaya ini kan begini ya saudara pemohon, karena teknologi itu kan tidak sempurna. Ya. Karena saya lihat di sini disebutkan bahwa alamat tidak ditemukan ya, mail delivery subsystem yang tanggal 4 Juli 2023 jam 12.18. Ya, itu DP4. Ya toh, pelajari lebih lanjut. Nah, tiba-tiba tanggal 26 Juli sudah ada. Nah, nanti kita tanyakan dulu kepada pihak termohon ini kok tidak masuk suratnya tapi tanggal 26 Juli malah dijawab.
Tapi tanggal 26 Juli juga saudara mengirim surat lagi keberatan, ya toh, kepada Dinas P4. Namun tanggal 4 Agustus saudara sudah menjawab, terima kasih DP4 Blora atas respon baiknya. Saya mohon kepastian kapan kekurangan data yang akan dikirimkan secara bertahap. Ini saya bacakan dari surat saudara sendiri loh. Ya, emailnya ya melalui surat seluler lah, surat lewat internet ya, surat elektronik. Nah, pertanyaan saya sebelum saya ajukan kepada termohon, nah, sekarang saudara mengajukan PSI ini, permohonan ini berarti kan belum ada selesai ini, karena kan sudah dijawab, kan seharusnya tinggal nunggu aja, komunikasi saja, jadi tidak membuang-buang waktu. Gimana menurut saudara? Nah, kan tanggal 4 Agustus sudah menjawab kan dari pihak saudara mengomentari atas kiriman tanggal 26 Juli ini. Bagaimana pemohon? Silakan. Mungkin ya, terima kasih dari emailnya DP4. Mungkin untuk waktu jamnya dengan tanggal yang sama mungkin berbeda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, saya mengajukan keberatan ke Kominfo di hari yang di tanggal 4 di jam pukul 12 ya, 12.18. Selanjutnya jawaban dari DP4 18 keberatan. Ya, keberatan tanggal 26 Juli. Ya, 26 Juli Iya, kan saudara Juli. tanggal 26 Juli 2023 pukul 13.36 13.36. saudara mengirim keberatan atas permohonan Ya, informasi. selanjutnya dijawab oleh DP4 Nah, tanggal 26 Juli pukul 17.51. betul, itu sudah dijawab oleh pihak DP4. DP4. Nah, sudah dilampirkan juga 2 lampiran. Betul ya? Ya, betul. Nah, tanggal 4 Agustus saudara menjawab terima kasih, ya toh? Ya. Nah, kenapa saudara tidak menunggu saja atau saling komunikasi? Mungkin setelah tanggal 4 Agustus seminggu kemudian mengirim surat, mohon Pak kekurangannya bagaimana, kan begitu. Nah, sementara permohonan saudara ke ke kantor kami tanggal berapa Panitra? Itu permohonannya? Permohonan yang bersangkutan kepada ini 8 September. Ya, 8 September. Kalau tidak salah 8 September. Nah, ini apakah saudara sebelumnya 21 Agustus Sudah menanyakan lagi saya. Nah, 21 Agustus Sudah menanyakan lagi, ya. Tidak ada jawaban. tidak dijawab. Ya, baik. Kalau sudah gitu, sekarang pertanyaan saya sesuai dengan alur, saya persilahkan kepada Bentar, Pak. silakan Sebentar, Ketua. pada anggota. Untuk klarifikasi untuk Iya. pemohon ya. Ini kan tanggal 4 Juli jam 12.18 cari dulu Pak. Ya, Jam 4 Juli 2023 pukul 12.18. Ya. Pemohon mengirim ke email DP4 Ya, Blora. ya. Terus pada tanggal dan jam yang sama Ya. itu ada balasan bahwa
alamat tidak dapat ditemukan. Nggih, Betul. betul. Itu alamat di websitenya DP4. Ya, websitenya Iya, nggak DP4. nggak ditemukan kan. Iya, Terus muncul lagi tanggal 26 Juli. Itu ada jawaban. iya, Betul kan? betul. Iya. Jawaban dan 26 Juli ada jawaban Jawaban dari email yang alamatnya berbeda, Pak. ya dari email yang DP4 yang tadi tidak ditemukan tadi. Tapi berbeda. Tapi berbeda alamatnya, bukan DPPP4 bukan, tapi DP4. Beda itu. Nah, ya, makanya kan ini Iya. ini Nur entah itu nanti beda kan yang lain ya. Terus tanggal 26 ya. 26 ngirim lagi ya jam 13.36 ke Sekda Iya, Blora, betul ya? betul. Ya. Berupa Guys, keberatan, Pak. Kami klarifikasi tentang hal itu. Terima kasih Ketua. Ya, terima kasih anggota majelis. Jadi memang ini kami mau klarifikasi dulu ya Pak pemohon ya, Pak Wiwit ya. Iya. Karena saudara kan sudah mengajukan 2 kali permohonan tanggal 4 sama tanggal 12. Betul ya? Kemudian tanggal 26 baru diajukan kepada Pak Sekda. Betul ya? Nah, sekarang supaya kita tahu dan paham bagaimana kronologisnya, silahkan dari pihak termohon atau kuasa hukumnya untuk menjawab atau memberikan tanggapan kepada saudara pemohon. Silahkan pihak termohon. Ya, terima kasih majelis. Untuk kronologis daripada pemohon sudah disampaikan dari majelis, sudah urut. Cuman yang masih kami belum dapat itu yang surat keberatan majelis. Ya, surat keberatan kami merasa belum ada. Tapi kok sampai hari ini sudah ada surat ke KIP kaitannya dengan sengketa adjudikasi. Padahal tanggal 26 itu kan sudah dijawab sebenarnya. Cuman memang yang kami jawab dari DP4 itu memang masih ada data yang kurang karena kami masih mencari data yang ada. Untuk kronologisnya sudah sesuai seperti yang disampaikan majelis tadi. Yang saya maksud begini pihak termohon. Di sini kan pihak termohon pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 17.51 menyampaikan kepada pemohon, terima kasih atas surat kepada kami tentang permintaan data. Dapat kami sampaikan untuk data pegawai dinas DP4 dapat diakses melalui link berikut ini. Untuk kekurangan data yang lain akan kami kirimkan secara bertahap, kan begitu? Ya. Itu tanggal 26 Juli 2023 pukul 17.51 dengan ada catatan himbauan untuk tidak menyalahgunakan data yang berakibat pelanggaran hukum. Nah, sekalian sebelum kita terkait dengan masalah keberatan, untuk yang himbauan ini maksudnya yang ditujukan kepada pemohon maksudnya bagaimana? Silakan pihak termohon bisa menjelaskan. Ya, makasih. Himbauan itu kami kan untuk data, memang kami kan juga khawatir kalau disalahgunakan. Itu sekedar himbauan biar tidak disalahgunakan data yang sudah diberikan, gitu majelis. Boleh klarifikasi pimpinan? Baik, tadi kan termohon mengatakan bahwa sampai hari ini belum menerima surat keberatan. Iya. Ya. Termasuk surat keberatan yang dibikin pemohon pada tanggal 26 Juli? Iya. Belum? Belum. Ada nggak? Coba maju ke depan, termohon. Saya perlihatkan surat ini sudah. Ini surat keberatan permohonan informasi ya kepadanya Pak Sekda. Ya, ini tertanggalnya itu 26 Juli. Apakah ini juga sampai ada atau tidak keberatan ini? Kira-kira Sampai saat ini saya belum menerima. Termasuk di sekretariat Sekda. belum. Cuman kami cek di sekretariat juga belum ada.
Belum ada. Baik, silakan duduk. Baik, ke Mas Vivit, saya klarifikasi yang surat keberatan itu dikirim kemana? Ya, silakan maju, tidak apa-apa. Yang keberatan ini. Ke email kirimnya. Oh, oke. Ini ke email. Ini lampiran ini ya. Oh, oke. Oh ya. Oh, karena bentuknya lewat email ya. Jadi apa tidak. Ini emailnya siapa ini Mas Wiwit yang dikirim? DP4 ini ya. Terus DP4 Blora Cup ini ya. Oh. Oke. Termasuk ke Kominfo ya. Oh, baik, silakan duduk. Tidak dalam bentuk fisik, Pak, tapi dikirim lewat email. Ya. Email DP4 ya. Email yang dikirim itu surat keberatan. Dan mohon majelis ini kaitannya dengan yang surat keberatan mestinya kan kepala atasan PPID kepadanya. Enggak, untuk sebelum emailnya juga lewatnya mestinya kan juga lewat email PPID atau lewat emailnya Pak Sekda kan gitu mestinya. Ya. Kalau ke DP4 kami kan juga enggak tahu. Enggak tahu. Itu ada email Kominfo ya? Di Kominfo ada, Pak. Cuma di Sekda enggak ada. Ada juga alamat Sekda. Email alamat Sekda. Sesuai enggak? Oh ya. Ada Pak, ini langsung ke Sekda ada Pak. Bisa maju Pak, silakan Pak. Biar sama-sama terang ini. Ya silakan dicek Bu. Ya. Banyak ke linknya yang dikirim. Ya, silakan. Nanti biar dicek dulu. Ya. Sampun? Baik. Klarifikasi saya cukup ke pimpinan. Saya kembalikan. Silakan anggota majelis. Terima kasih pada ketua. Yang pertama kepada termohon, ini termasuk yang dikecualikan atau tidak? Ya, majelis, terima kasih. Ini ada beberapa yang memang masih dikecualikan, ada yang sudah terbuka. Ini katanya dengan yang 2023 kan kegiatan ini juga masih dalam kegiatan anggaran berjalan. Dan mestinya ini kan masih tertutup. Ya. Berarti yang ada yang di IK, ada yang di IP. Iya, Betul. betul. Ya, nanti kami mohon untuk di IK-nya. Ya. Satu, yang kedua, yang ini itu yang dimintakan oleh pemohon, apakah perlu ada audit dari inspektorat atau BPK atau BPKP, perlu atau tidak? Nomor 1 sampai nomor 7 ini. Atau mungkin dari pihak terkait bisa membantu menjawab, bisa bergabung pihak termohon. Ya, saya ulangi lagi. Permohonan pemohon nomor 1 sampai nomor 7 itu apakah diperlukan audit ataukah tidak? Silakan jawab. Baik Pak, izin menjawab. Untuk data tersebut ada sebagian yang untuk kartu tani itu memang tidak perlu audit
Cuma untuk hibah memang harus ada audit yang tersedia yaitu 2021 dan 2022. Ya, coba pihak terkait ya bisa dibaca. Ada punya? Yang permohonan dari pemohon punya? Ada Pak, namun untuk data hibah Enggak, akan kami ini. Nomor 1, daftar nama penyuluh. Ini dimaksudkan pemohon penyuluh pertanian ya? ada dan sudah kami berikan data nama pegawai dengan jabatan penyuluh di web yang kami kirimkan linknya Pak. Jadi untuk penyuluh sudah ada keterangan penyuluh Sudah. ada Dinas Pertanian. Itu tidak perlu audit atau tidak gitu itu nama? Tidak Pak. Tidak. Iya. Yang kedua, daftar nama penerima bantuan. Ini perlu diaudit atau tidak? Iya ada auditnya Pak. Dari Audit. Sudah Inspektorat. selesai atau belum? Yang 2021 sudah, 2022 sudah. Oh, ya 2021 dan 2022. Tolong catat, Mas. Yang ketiga, daftar kelompok tani penerima bantuan. Itu perlu diaudit atau tidak? Iya Pak, untuk poin nomor 2 sampai nomor 4 itu kita dalam satu data Pak. Oh, satu dalam- data. Ya. Berarti yang diaudit tahun 2021 dan 2022. Betul. Pak. Sudah. Sudah. Oke. Nomor 5, kelompok tani penerima bantuan ternak sapi Tidak perlu diaudit. tidak perlu. Oh, yang nomor 5. Ya, sama Pak yang penerima. Berarti Iya. mulai nomor 2 sampai nomor 5 J, perlu audit. J Pak. Nah, ini kan kita harus jelas dulu. Hmm. Nomor 6 pengajar pupuk. Pengejar pupuk bukan dalam penguasaan Dinas Pertanian Pak. Oh, Iya. ya. Petani yang menerima kartu tani, Tidak perlu diaudit. ini kartu tani yang memberikan itu kabupaten ataukah provinsi? Kabupaten ini Pak mendata, memberikan data. Memberikan data yang mengeluarkan kartunya siapa? Dari provinsi atau dari kabupaten? Mohon izin, saya kurang itu Pak, kurang tahu, tapi coba kami tanyakan, mohon waktu. Pemohon, ini biar clear ya. Ya. Daftar petani yang menerima kartu tani yang dimaksudkan itu yang dari kabupaten, kartu taninya itu dari kabupaten ataukah provinsi? Daftar petani itu dari provinsi, karena itu ada penyuluh pertanian, otomatis dia juga akan mengakomodir nama-nama petani. Jadi yang saya minta adalah di kabupatennya. Nah, nomor 7. Nomor 7 ya. Ini kan Kabupaten. daftar petani yang menerima kartu. Ya. Berarti kan petani yang punya kartu tani. Iya. Lah yang dimaksudkan kartu taninya itu diterbitkan oleh kabupaten atau provinsi. Biar nanti jelas. Kabupaten. Jadi hanya daftaran saja daftar Kabupaten. petani ya. Daftar petani yang menerima kartu tani di Nah, iya. Kabupaten Blora. Nah, ya Gitu. berarti kan petani yang Petani. mempunyai kartu Iya, tani petani. toh. Iya. Ya, ini biar clear dulu nanti bisa, karena kan provinsi juga mengeluarkan kartu tani ya. Kalau enggak keliru. Pak Gubernur kan dulu pernah kan. Nah, itu jangan sampai nanti itu double yang dimaksudkan bahwa itu adalah yang dilakukan oleh Kabupaten Blora. Kabupaten Blora. Itu ya, Iya, bukan provinsi. iya, bukan. Jelas ya. Blora. Selanjutnya untuk siapa? Termohon. Ya, tadi di yang benar itu emailnya atau websitenya itu yang mana? Yang DP 4 dpppp blora@gmail.com atau dppp blora hanya 2 blora@gmail.com. Baik Pak, yang terpampang di website itu betul Pak. Akan tetapi pada waktu kita membalas surat, kebetulan admin emailnya tidak di tempat sehingga kita
pakai email yang DP4 yang A-nya 2 itu. Hanya tambah A1 itu. Iya, yang email resmi yang terpampang di web. Kebetulan admin yang pegang emailnya itu tidak sedang di tempat, jadi kami pakai email satunya lagi. Kedua-duanya betul, Pak. Sekarang yang dipakai dua-duanya atau hanya salah satu? Iya. Sekarang ini Masih aktif kedua-duanya, Pak. kedua-duanya masih aktif ya. Iya. Terus ini kan tadi dikatakan bahwa belum menerima permohonan keberatan. Ya, sekali lagi kami ulangi bahwa dari pemohon Wiwit Prastowo itu mengirimnya ke setda@bluracap.go.id. Berarti kan sudah masuk ke emailnya Setda, ya kan? Ini keberatannya mau nanti untuk bisa dicek. Ya, mungkin itu yang sama tanya. Terima kasih Ketua. Ya, terima kasih anggota majelis. Memang ini sudah ada komunikasi ya antara pemohon dan termohon saja. Ya, cuma hanya miskomunikasi menurut saya ya. Yang ya silakan ada tambahan. Ya, ini kan yang dikirim oleh Dinas P4 Blora ya kepada pemohon itu ada kata-kata untuk kekurangan data yang lain akan kami kirimkan secara bertahap. Nah, mengapa sampai sekarang ini tidak dikirim? Nah, ini kita mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Kami sebagai Kasubag program di Dinas P4, Pak. Jadi kami harus mengumpulkan data dari masing-masing bidang. Kemudian kami distribusikan untuk menjawab pemohon. Nah, ini yang pertama, itu data hibah itu apakah hibah dari kementerian atau hibah kabupaten itu juga belum jelas, Pak, untuk pemohon. Karena tadi kebetulan saya mendengar bahwa sudah mendapatkan data dari Kementerian Pertanian. Itu kemungkinan kan yang diminta hibah dari pusat. Gitu. Kalau hibah dari pusat, kita bertugas sebagai pengusul dan menyalurkan saja. Untuk istilahnya pertanggungjawaban memang dari Kementerian, permasalahan keuangannya dari Kementerian. Yang kedua, karena permintaannya poin nomor 2 sampai nomor 5 tadi, kan harus dipilah, Pak, permintaan John Deere berapa, itu berapa. Dan itu memang karena belum dipilah, maka belum bisa untuk mengirimkan ke saudara pemohon. Demikian. Ya, ini pada pemohon. Ini masih ada kebingungan dari termohon. Itu data nomor 2 sampai nomor 5, itu yang diminta itu yang dari Blora sendiri ataukah Kementan. Nah, ini kan juga permohonan yang dari pemohon ini tidak disebutkan spesifik. Ya kan, asal usulnya dari mana? Silakan. Ya, tentunya saya ingin mengetahui data yang di Kabupaten Blora. Yang di Kabupaten Blora. Yang dari Blora, Kabupaten Blora, Blora. bukan Kementan. Bukan. Nah, jelas ya Pak, termohon. Ya, cukup Ketua. Ya, terima kasih anggota majelis. Jadi untuk diketahui pemohon dan termohon, karena sudah ada komunikasi meskipun tidak lanjut untuk permintaan data yang akan diberikan, karena ada tadi dikumpulkan dulu Pak, tadi Pak ya per bidang ya, yang permintaan tadi. Betul, Pak. Nah, jadi kebetulan anggota majelis yang di bertiga ini nantinya akan bertindak sebagai mediasi. Jadi setelah kami berikan kesempatan sudah dijawab oleh termohon, ada miss bahwa keberatan yang disampaikan tanggal 26 Juli itu tidak sampai ke Sekda, meskipun di sini sudah disebutkan kepada Pak Sekda ya terkait dengan pengiriman surat keberatan itu apakah
sampai apa tidak, karena di sini sudah saya cek kepadanya seda@blora-kabupaten.go.id dengan tembusan DP4 @blora kabupaten dan seterusnya. Nah, saya selaku ketua majelis ini dan juga kami bertiga menawarkan kepada kedua belah pihak, ya, berikan kesempatan kepada pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, ya. Mediasi di sini apakah dilaksanakan pada hari ini atau sesuai dengan kesepakatan. Kalau hari ini juga silahkan, nanti oleh panitera akan dipandu, dan sebagai pimpinan ataupun yang akan bertindak sebagai mediator adalah salah satu anggota majelis, yaitu Bapak Sutarto SHM Hum, ya, sebagai mediator. Bagaimana pemohon sama termohon, tanggapannya? Pemohon dulu, bersedia? Kapan? Sekarang. Baik, dari termohon? Ya, sekarang. Baik, setelah mendengar langsung jawaban dari kedua belah pihak, sidang dilanjutkan dengan mediasi terlebih dahulu, dan untuk itu kepada mediator yang sudah ditunjuk atas nama Bapak Sutarto SHM Hum melaksanakan kegiatan mediasi dulu. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Komisioner akan melakukan ruang persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali.